Halo anak-anak dan rekan guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Yohana, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 12 di Kota Madiun. Pembelajaran kita hari ini adalah Aku Memiliki Kemampuan. Rekan-rekan guru dan anak-anak di seluruh Indonesia, apa perbedaan dari bakat, kecerdasan, karakter, potensi, dan minat? Adakah yang tahu? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuannya secara bertanggung jawab. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, bakat. Bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kecerdasan atau kepandaian, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga, karakter atau kebiasaan, yaitu berupa kemampuan yang melekat beserta nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan agama. Dan kemudian yang keempat, minat, yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus akan menjadi jalan menuju kesuksesan. Nah, bagaimana? Bakat, kecerdasan, karakter, potensi, dan minat merupakan hal yang berbeda. Sekarang kita belajar dari kitab suci. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta. Di sini dikisahkan seorang tuan yang membagikan talenta kepada 3 orang hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Di situ juga dikisahkan bagaimana hamba-hamba itu menyikapi talenta yang diterima dari tuannya. Tuannya sudah memberikan amanah kepada 3 orang hambanya. Ternyata hamba yang pertama dan kedua mengembangkan talenta yang diberikan tuannya itu sehingga berlipat ganda. Hamba yang mendapat 5 talenta berlipat ganda menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta berlipat ganda menjadi 4 talenta. Dan yang terjadi pada hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia merasakan bahwa tuannya itu tidak adil. Mengapa teman-temannya mendapatkan begitu banyak talenta sedangkan dia mendapat 1? Maka dia mengubur talenta itu di dalam tanah. Ketika tuan itu datang dan meminta pertanggungjawaban dari hamba yang sudah menerima talenta itu, tuan itu memberikan apresiasi, memberikan reward kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Karena apa? Karena hamba yang pertama dan kedua itu mengembangkan talentanya sehingga berlipat ganda. Dan kepada hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta tetapi tidak mengembangkannya, bahkan mengubur talenta itu di dalam tanah, tuan itu mengambil talenta yang 1 itu dan diberikan kepada yang mendapat 5 talenta. Anak-anak dan rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, mengapa Allah memberikan talenta atau kemampuan kepada kita berbeda-beda? Lalu bagaimana sikap kita mengembangkan talenta atau kemampuan yang sudah diberikan Tuhan itu kepada kita? Anak-anak dan rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah, walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda-beda. Perbedaan itu sejak semula dikehendaki oleh Allah, agar manusia saling membantu dan melengkapi, kemudian mengembangkan. Perbedaan itu jangan diartikan seolah-olah Allah bersikap diskriminatif atau tidak adil.
Allah menghendaki agar kemampuan yang telah dianugerahkan dapat dikembangkan demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan untuk melayani sesama. Lalu, sikap apa yang perlu kita kembangkan untuk kemampuan yang kita miliki? Yang pertama, rendah hati. Kedua, bersyukur. Ketiga, berlatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Dan tentu saja dalam mengembangkan talenta itu, mengembangkan kemampuan, ada juga faktor yang menghambat, yaitu sikap malas. Tidak mau bertanya kepada orang yang lebih tahu atau ahli, tidak mau mencoba. Mungkin juga ada sarana dan prasarana yang tidak mendukung, yaitu biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, atau kurangnya dukungan dari teman, dan sebagainya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui kemampuan yang kita miliki yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga pembelajaran hari ini semakin memantapkan kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki yang dianugerahkan dari Tuhan. Terima kasih.